Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat matematika, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Masih di materi himpunan, kali ini topik yang akan kita bahas adalah kita akan melakukan operasi pada himpunan, yaitu irisan, gabungan, selisih, komplement, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan. Simak kegiatan belajar kita kali ini. Operasi himpunan. Perhatikan, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6. Bagaimana diagram Venn untuk menyatakan himpunan-himpunan tersebut? Perhatikan kembali. Ya, kita tuliskan semua anggota himpunan semesta dalam sebuah persegi panjang. Jangan lupa untuk menuliskan huruf S di pojok kiri atas. Kemudian kita kumpulkan 1, 2, dan 3 dalam satu kurva tertutup namai sebagai himpunan A, dan 4, 5, 6 dalam kurva lainnya dan namai himpunan B. Ya, kalian perhatikan apa yang dimaksud dengan irisan. Himpunan A dan himpunan B saling lepas. Ternyata tidak ada irisan dari kedua himpunan. Maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Perhatikan lambang irisan. Untuk gabungan, coba perhatikan. Gabungan dua himpunan, kalian tinggal menggabungkan saja anggota kedua himpunan A dan B seperti daerah yang diarsir. Maka A gabung B, perhatikan lambang gabung sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan kembali untuk situasi lainnya. Himpunan semestanya masih sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B 3, 4, 5, dan 6. Bagaimana dengan diagram Venn-nya? Iya, sama ya. Kita tuliskan dulu semua anggota himpunan semesta, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Iya, kita gabungkan dalam satu kurva tertutup namanya himpunan A, kemudian 3, 4, 5, dan 6. Kita gabung lagi dalam kurva lainnya, tetapi ingat, kita tidak perlu lagi menuliskan anggota atau bilangan 3 dan 4 karena 3 dan 4 sudah ada. Iya, namai himpunan B. Coba perhatikan sekarang. Adakah irisan kedua himpunan? Iya, lihat ya. Irisan kedua himpunan A irisan B adalah 3 dan 4. Bagaimana dengan gabungan? Kalian tinggal menggabungkan saja semua anggota himpunan A dan himpunan B. Maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Situasi yang berikutnya, coba perhatikan. S-nya tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3. Himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan bahwa semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Maka bagaimana dengan irisannya? Ya, irisannya adalah anggota bersama dari A dan B, yaitu 1, 2, dan 3. Sama dengan himpunan A. Bagaimana dengan gabungannya? Gabungannya, kita tinggal menggabungkan semua anggota himpunan A dan himpunan B. Maka
A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sama dengan himpunan B. Kesimpulan apa yang kita peroleh? Irisan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya adalah semua anggota yang sama pada kedua himpunan itu. Lambang untuk irisan seperti ini ya. Seperti M. Nah, coba kalian perhatikan situasi yang tadi. Oke. Pada gambar pertama, A irisan B sama dengan 3 dan 4. Pada gambar kedua, A irisan B sama dengan 1, 2, dan 3. Pada gambar ketiga, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Bagaimana dengan gabungan? Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari semua anggota kedua himpunan. Dengan catatan, satu anggota didaftar hanya satu kali. Lambang gabungan adalah U, seperti U ya. Perhatikan gambar 1, maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada gambar 2, A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada gambar 3 pun sama, A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selisih himpunan. A dikurangi B ditempatkan di daerah yang diarsir, yaitu anggota himpunan A yang berada di luar himpunan B. Sementara untuk B dikurangi A ditempatkan di daerah yang diarsir, yaitu anggota himpunan B yang berada di luar himpunan A. Kita simpulkan seperti itu. Kita lanjutkan sekarang dengan contohnya. Jika A anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, dan 11, himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, tentukanlah anggota dari himpunan A dikurangi B. Kita lihat ya. Dengan menggunakan diagram Venn, kita bisa gambarkan seperti ini. Ya, A dan B saling beririsan karena ada anggota A dan B yang sama, yaitu 2 dan 3 serta 5. Maka himpunan B tersisa 1, 4, dan 6. Dan di himpunan A tersisa 7 dan 11 yang belum ditulis. Ya, maka A dikurangi B, dibuang semua yang anggota B-nya, 7, 11. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Kita balik ya untuk situasi yang sama. Tentukanlah B dikurangi A. Kita gambar dengan menggunakan diagram Venn. 2, 3, dan 5 terletak di irisan. Kemudian 1, 4, dan 6 sebagai anggota B yang belum dituliskan. Dan 7, 11 sebagai anggota A yang belum dituliskan. Maka B dikurangi A, kita buang yang A-nya. Tersisa angka 1, 4, dan 6. Sekarang mari kita pelajari tentang komplement himpunan. Komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya bukan anggota A, tetapi termasuk anggota semesta pembicaraan. Komplement himpunan A ditulis A komplement atau AC atau A pakai tanda kutip di atasnya. Perhatikan contoh berikut ini. Himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 4 dan 5 serta 6. Sementara anggota semesta pembicaraannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, daerah yang diarsir adalah daerah A komplement. Himpunan yang anggotanya di luar A.
A komplement sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Bagaimana dengan B komplement? Daerah B komplement adalah daerah yang diarsir ini. Daerah B komplement dapat dituliskan sebagai himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Jadi B komplement di luar B ya. Ya, diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, dan 6. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Lihat di himpunan semesta. 1, 2, 3, dan 4. Pada himpunan semesta, angka yang belum diarsir adalah 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah himpunan S di luar himpunan A. Maka A komplement beranggotakan 5, 6, 7, 8, dan 9. Lihat contoh berikutnya. Masih sama, S-nya 1, 2, 3, sampai 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4. Himpunan B-nya 3, 4, 5, dan 6. Kita akan cari B komplement. Kalian lihat, anggota himpunan B 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kalian lihat di himpunan semesta, arsirlah angka 3, 4, 5, dan 6. Bilangan yang belum terarsir adalah 1, 2, 7, 8, dan 9. Itulah B komplement. Sekarang, perhatikan contoh tanpa harus menggambar. Diketahui himpunan semesta 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Himpunan A 2, 4, 6, 8. Himpunan B 1, 2, 3, 4. Tentukan A irisan B komplement. Dan yang kedua, A gabung B komplement. Untuk menjawab soal ini, kita harus menentukan dulu anggota A irisan B. Ingat, irisan anggotanya adalah anggota kedua himpunan. A irisan B, coba kalian perhatikan. A anggotanya 2, 4, 6, 8. B anggotanya 1, 2, 3, 4. Adakah anggota A dan B yang sama? Betul, yaitu angka 2 dan 4. Maka A irisan B adalah 2 dan 4. Kemudian kalian lihat himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita arsir 2 dan 4. Ya, bilangan lain yang tidak terarsir itulah anggota dari A irisan B komplement. Sekarang, bagaimana dengan gabungan? A gabung B, kita gabungkan saja himpunan A dan himpunan B. Ingat, anggota himpunan yang sama cukup ditulis satu kali. Berarti kita peroleh A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Kemudian kita lihat kembali anggota himpunan semesta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita arsir yang merupakan anggota A gabung B, yaitu 1, 2, 3, 4, kemudian 6, dan 8. Berarti anggota himpunan yang tidak terarsir di himpunan S menjadi anggota A gabung B komplement, yaitu 5, 9, dan 10. Sekarang mari kita pelajari contoh penerapan himpunan dalam masalah sehari-hari. Contoh 1. Sekelompok siswa ditanya makanan kegemarannya. Rupanya yang gemar goreng pisang ada 12 orang. Gemar goreng ubi ada 8 orang. Yang gemar kedua jenis makanan ini sekaligus ada 3 orang. Dan 4 orang tidak suka goreng pisang maupun goreng ubi. Pertanyaannya adalah,
Berapakah jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut? Perhatikan bahwa di situasi ini anggota himpunannya banyak ya. Nah, untuk menggambarkan anggota himpunan yang banyak, maka kalian cukup menuliskan bilangan-bilangannya saja. Kita gambarkan dua himpunan yang saling beririsan. Untuk yang merah itu adalah himpunan yang suka goreng pisang. Untuk yang biru adalah himpunan yang suka atau gemar dengan goreng ubi. Kita isikan terlebih dahulu jumlah siswa yang senang dengan goreng pisang dan goreng ubi sebagai irisan kedua himpunan, yaitu 3 orang. Kemudian kita lihat sekarang yang gemar goreng pisang ada 12. Sementara goreng pisang di situ lingkarannya merah ya, sudah tertulis 3 orang. Berarti tersisa 12 dikurangi 3, yaitu 9 orang saja. Kemudian yang suka goreng ubi ada 8 orang. Sementara sudah tertulis 3, berarti tersisa 5 orang. Kemudian ada 4 orang yang tidak suka goreng pisang maupun goreng ubi. Di mana diletakkannya? Betul, di luar kedua lingkaran. Jadi, jumlah seluruh siswa dapat dihitung dengan menambahkan seluruh bilangan yang ada pada diagram Venn, yaitu 9 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 4, sama dengan 21 orang. Masih contoh yang sama, hanya kita lakukan pendekatan dengan menggunakan rumus. Bagaimana rumus yang digunakan? Rumus yang digunakan adalah banyaknya anggota A gabung B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Coba kita data apa-apa yang diketahui dari masalah himpunan ini. Diketahui banyaknya siswa yang gemar goreng pisang, kita tuliskan sebagai NA sama dengan 12 orang. Banyaknya siswa yang gemar goreng ubi sama dengan NB sama dengan 8 orang. Banyaknya siswa yang gemar goreng pisang maupun goreng ubi, kita lambangkan sebagai NA irisan B sama dengan 3 orang. Banyaknya siswa yang tidak gemar keduanya sama dengan 4 orang. Ditanyakan berapakah banyaknya siswa dalam kelompok tersebut, dilambangkan dengan NA gabung B. Kita tulis rumusnya kembali, NA gabung B sama dengan NA jumlah anggota himpunan A ditambah NB jumlah anggota himpunan B dikurangi NA irisan B adalah jumlah anggota irisan A dan B. Banyaknya anggota himpunan A 12 orang, banyaknya anggota himpunan B 8 orang, dan banyaknya anggota himpunan A irisan B ada 3 orang. Maka banyaknya anggota gabungan A dan B adalah 17 orang. Sementara ada siswa yang tidak menyukai keduanya yaitu 4 orang. Maka jumlah seluruh siswa di sini NS sama dengan 17 ditambah 4 sama dengan 21 orang. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 siswa yang senang sepak bola, 15 siswa senang renang, dan 3 siswa tidak senang keduanya. Tentukan banyak siswa yang senang sepak bola dan renang. Jawab, kita lakukan pendekatan dengan menggunakan diagram Venn. Tetap ya, di sini ada 2 himpunan yang kemungkinan besar saling beririsan. Yang merah itu untuk himpunan siswa yang senang sepak bola, yang biru untuk himpunan siswa yang senang renang. Seperti di contoh yang pertama, untuk mengisi bilangan-bilangan pada soal, maka yang diisi terlebih dahulu adalah bagian dari irisan kedua himpunan.
Masalahnya, di contoh 2, tidak terdapat data terkait dengan banyak siswa yang senang sepak bola dan renang. Justru itu yang ditanyakan. Maka, kita bisa menggunakan sebuah simbol huruf atau yang disebut dengan variabel untuk mewakili jumlah siswa yang senang sepak bola dan renang. Misalkan kita nyatakan dengan huruf X. Ya, kemudian kita lihat jumlah siswa yang senang dengan sepak bola ada 20. Maka kita tulis 20 dikurangi X karena sebanyak X siswa sudah tertulis di bagian irisan kedua himpunan. Kemudian yang banyak renang berapa? Yang banyak renang adalah 15 dikurangi X. Kemudian ada siswa 3 orang yang tidak senang keduanya dituliskan di luar kedua lingkaran atau kurva. Kita dapat tentukan sekarang bahwa jumlah seluruh siswa dapat ditentukan dengan menambahkan seluruh bilangan yang ada pada diagram Venn. 20 dikurangi X, ditambah X, ditambah 15 dikurangi X, ditambah 3 haruslah sama dengan jumlah seluruh siswa yaitu 25. 20 ditambah 15 ditambah 3 dikurangi X sama dengan 25. 20 tambah 15 tambah 3 sama dengan 38. 38 dikurangi X sama dengan 25. Maka, berapakah nilai X? Sehingga 38 dikurangi X sama dengan 25. Jawabannya adalah X sama dengan 13. Karena 38 dikurangi 13 sama dengan 25. Kalian mungkin bertanya, kemanakah variabel negatif X dan X di sebelah sini? Ya, ketika dijumlahkan, dua bilangan yang saling berlawanan hasilnya sama dengan 0. Untuk masalah yang sama, kita lakukan pendekatan dengan menggunakan rumus atau persamaan. Rumus atau persamaan yang digunakan masih sama sebetulnya dengan yang tadi, yaitu jika tadi dinyatakan dalam bentuk NA gabung B, maka sekarang Ibu tuliskan sebagai NS himpunan semesta, karena di sini sudah diketahui jumlah seluruh siswa. Maka jumlah seluruh siswa adalah jumlah semua anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi anggota irisan kedua himpunan. Anggota himpunan semestanya 25 orang. Yang suka sepak bola, NA sama dengan 20 orang. Yang suka renang, NB sama dengan 15 orang. Nah, banyaknya siswa yang tidak menyukai keduanya atau di luar A dan B ada 3 orang. Sementara yang ditanyakan adalah siswa yang suka keduanya. A irisan B. Kita misalkan dengan X. Kita tulis kembali rumusnya. NS sama dengan NA tambah NB dikurangi NA irisan B. NS-nya 25, NA-nya 20, NB-nya 15, dan irisannya adalah X. 25 sama dengan 20 tambah 15, 35. 35 dikurangi berapa? Sama dengan 25, maka jawabannya adalah 13. Jadi, jumlah siswa yang suka keduanya adalah 13 orang. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Masalahnya sepertinya semakin rumit ya. Coba perhatikan. Hasil survei terhadap sekelompok siswa SMP tentang kegemaran olahraga diperoleh informasi sebagai berikut. 20 siswa gemar voli, 25 siswa gemar futsal, 23 siswa gemar bulu tangkis, 8 siswa gemar voli dan futsal, 10 siswa gemar voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar futsal dan bulu tangkis, 4 siswa gemar ketiganya, dan 2 siswa tidak gemar ketiganya. Pertanyaannya, tentukan banyak siswa dalam kelompok tersebut. Untuk bentuk soal seperti ini, akan lebih mudah jika diselesaikan dengan menggunakan bantuan diagram Venn. Perhatikan bahwa di sini terdapat 3 himpunan,
yaitu himpunan siswa yang gemar bulu tangkis, himpunan siswa yang gemar voli, dan himpunan siswa yang gemar futsal. Dan ketiga himpunan saling beririsan. Maka kita akan gambarkan 3 buah lingkaran yang saling beririsan. Kita akan data terlebih dahulu jumlah siswa yang suka voli 20, yang suka futsal 25, yang suka bulu tangkis 23, yang suka voli dan futsal 28, yang senang voli dan futsal 8 orang, yang senang voli dan bulu tangkis 10 orang, yang senang futsal dan bulu tangkis 12 orang, yang senang voli, futsal, dan bulu tangkis ada 4 orang, sementara yang tidak senang ketiga-tiganya ada 2 orang. Perhatikan, kita akan menggambarkan 3 buah kurva lingkaran untuk voli, kemudian untuk futsal, dan yang terakhir untuk bulu tangkis. Sama ketika kita menggambar 2 buah himpunan dalam diagram Venn, maka yang terlebih dahulu disubstitusikan atau dimasukkan adalah irisan. Irisan dari ketiga himpunan dalam situasi ini. Jadi kita lihat di sini banyaknya siswa yang suka voli, futsal, dan bulu tangkis ada 4 orang. Kita tuliskan di sini 4 orang. Kemudian kita bergerak ke arah sebelah kanan di sini 4 orang. Kemudian kita lihat yang suka futsal dan bulu tangkis ada 12 orang. Futsal kuning, bulu tangkis merah, maka kita isikan di sini 12 orang. Tetapi sudah termuat 4 orang. Maka tersisa 12 dikurangi 4 sama dengan 8 saja yang kita tuliskan. Selanjutnya kita bergerak ke siswa yang suka voli dan bulu tangkis. Voli biru, bulu tangkis merah. Maka kita akan isikan di sini 10 orang, tapi sudah tertulis 4 orang. Maka tersisa 10 dikurangi 4 sama dengan 6 orang. Selanjutnya akan kita masukkan data siswa yang suka voli dan futsal. Voli biru, futsal kuning. Kita akan masukkan di sebelah sini voli dan futsal 8 orang. Sudah ada 4 orang, maka tersisa 8 dikurangi 4 sama dengan 4 orang. Selanjutnya kita akan isikan untuk yang voli jumlahnya 20. Tadi sudah kita masukkan voli yang biru ya. Sudah ada 4 sama 6. 4 tambah 4 tambah 6 adalah 14. Maka yang perlu dituliskan tinggal 20 dikurangi 14 sama dengan 6. Kemudian yang selanjutnya untuk yang futsal. Futsal 25 orang. Sudah tertulis 4, 4, 8. Ketika dijumlahkan sama dengan 16, maka tersisa 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Dan yang terakhir, untuk yang senang dengan bulu tangkis ada 23 orang. Maka 23 dikurangi 8 tambah 4 tambah 6, yaitu 18. 23 dikurangi 18 sama dengan 5 orang. Sekarang kita tinggal masukkan data yang terakhir, yaitu jumlah siswa yang tidak senang ketiganya. Kita simpan di bagian luar ketiga lingkaran. 2 siswa. Maka jumlah seluruh siswa dalam kelompok tersebut kita tinggal jumlahkan saja bilangan-bilangan yang ada pada diagram Venn. 6 tambah 4 tambah 9 tambah 8 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 2. Yang di luar jangan tertinggal, sama dengan 44 orang. Ya, sekarang adalah waktunya untuk kalian
berlatih. Melihat sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan operasi himpunan. Soal nomor 1, diketahui himpunan semestanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10, dan X-nya anggota bilangan asli. Himpunan A adalah X, di mana X terletak di antara 1 sampai 5, dan X-nya bilangan asli. Dan himpunan B adalah X, di mana X terletak di antara 3 dan 8, X-nya anggota bilangan asli. Perhatikan tanda lebih kecil sama dengan dan lebih kecil saja ya. Pertanyaannya, A. Tuliskan anggota-anggota himpunan S, himpunan A, dan himpunan B dengan cara mendaftar anggotanya satu persatu. Yang B. Tuliskan anggota himpunan A irisan B. Yang C. Tuliskan anggota himpunan A gabung B. Yang D. Tuliskan anggota A komplement. Bagian E. Tuliskan anggota B komplement. Bagian F, tuliskan anggota A irisan B komplement. Bagian G, tuliskan anggota A gabung B komplement. Pertanyaan nomor 2, dari 40 siswa, 18 siswa menyukai atletik, 15 siswa menyukai senam, dan 13 siswa tidak menyukai kedua olahraga tersebut. Tentukan banyak siswa yang menyukai atletik dan senam dengan menggunakan pendekatan diagram Venn dan persamaan atau rumus dengan 2 cara ya. Dan yang terakhir, kalian buka soal nomor 10 halaman 191 buku paket matematika kelas 7 edisi revisi tahun 2017. Selamat berlatih, semoga kalian tidak mengalami kesulitan. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.